Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Masti Fatimah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, kelas 20A. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra, yakni Bapak Dr. Mengatur Sinaga M. Hum, yang telah membimbing saya dalam proses perkuliahan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Tambua. Nah, bagaimana asal-usul, tujuan, ataupun manfaat, dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Halo semuanya, jumpa lagi. Sudah terasa di Tanah Minang, bukan? Tanah Minang menyimpan sejuta pesona. Apakah teman-teman tahu makanan yang bernama rendang? Iya, rendang adalah makanan khas dari Minang. Teman-teman tahu yang namanya Tambua? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Tambua masyarakat Minang, yaitu Pariaman. Tambua ini berasal dari bangsa India yang dibawa oleh seorang pedagang Gujarat ke Tiku Pariaman. Tambua ini pun mulai berkembang di berbagai daerah di Minangkabau seperti di Maninjau dan Lubuk Basuang. Akibat perkawinan maupun perdagangan antara masyarakat pribumi Minangkabau di Pariaman dengan kaum pendatang dari Asia Selatan. Artinya, semenjak kedatangan orang-orang Asia Selatan tersebut, terbentuk kesenian gendang Tambua. Tujuannya adalah mengundang perhatian para pengunjung agar tercipta suasana keramaian dalam berbagai upacara. Teman-teman tahu upacara tabui? Iya, betul sekali. Tambua ini salah satunya berfungsi pada upacara tabui. Selain berfungsi dalam upacara tabui, Tambua juga digunakan dalam upacara adat dan agama. Dalam upacara adat, Tambua ini berfungsi pada baralek atau pesta yang kita kenal. Nah, mungkin sebagian teman-teman pernah menyaksikan Tambua ini pada perhelatan acara perkawinan. Gendang Tambua ini masih dapat kita lihat hingga saat ini, seperti pada baralek atau perhelatan acara perkawinan. Pada saat bermain tersebut membuat meriah dan mengundang perhatian para penonton. Gendang Tambua ini pun masih tetap ada hingga saat ini dan tidak ada perbedaannya, mulai dari tujuannya mengundang perhatian dan menambah suasana keramaian, dan fungsinya pada upacara adat dan keagamaan. Nah, kita bisa melihat nilai-nilai yang terkandung dalam gendang Tambua ini, seperti nilai sosial. Karena bermainnya secara berkelompok, tentu saja ada hubungan interaksi di dalamnya dan juga komunikasi dalam memainkannya, sehingga membuat ikatan semakin dekat. Lalu ada nilai agama. Struktur garapan gendang Tambua, yaitu terdiri dari 3 bagian matam dan peranan masing-masing dari instrumen gendang Tambua, seperti instrumen tasa. Masyarakat Pariaman menghubungkan peranan tasa dengan kepercayaan yang mengibaratkan pemain tasa sebagai imam. Pengertian imam di sini diimajinasikan dengan imam dalam pelaksanaan ibadah sholat dalam agama Islam. Karena fungsinya imam selalu memberi contoh teladan, petunjuk dalam kehidupan beragama, maka sama halnya pula dalam tasa yang memiliki kekuasaan dalam memainkan tambua tersebut. Tapi, teman-teman tahu nggak kalau bermain tambua ini ada yang keserupan? Apakah itu benar? Iya, benar terjadi. Kebanyakan masyarakat percaya akan hal ini. Gendang tambua merupakan jenis musik yang berbunyi keras dan energik dan cenderung dimainkan dalam tempo cepat, sehingga pertunjukannya lazim disajikan di arena atau lapangan terbuka, baik dimainkan dalam posisi diam maupun untuk arak-arakan. Jadi, musik ini katanya bisa membuat pemain keluar dari alam sadar, dikarenakan pemain sudah menikmati irama musik dari pernyataan mereka yang mengalami. Mereka menabuh sudah tidak dalam keadaan sadar dan melompat-lompat.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai Tambua, bagaimana asal-usul, tujuan, manfaat, ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak dilestarikan, bagaimana penerus-penerus bangsa lainnya mengetahui tradisi, budaya, ataupun upacara adat yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini sangat mempunyai berbagai macam budaya, tradisi, ataupun upacara adat yang ada di dalamnya. Nah, misalnya saja nih pada Tambua. Nah, ketika ada festival ataupun penampilan, nah kita bisa mengikuti dan mempelajari dari penampilan tersebut. Dan juga kita bisa memperkenalkan budaya-budaya kita kepada orang luar. Nah, kita kan sudah ada pada zaman di mana teknologi itu semakin canggih, kita bisa mengakses media sosial dengan baik. Nah, kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk memperkenalkan budaya kita kepada orang luar, kita bisa melestarikannya gitu. Nah, ketika dengan memanfaatkan media sosial tersebut, orang-orang mengetahui, oh gini ya, bagaimana tradisi Tambua dari masyarakat Minang. Nah, semoga dengan cara-cara tersebut kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa sama-sama menjaga dan melestarikannya dengan baik dan bisa diteruskan kepada penerus bangsa lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai Tambua dari masyarakat Minang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.